Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Gembira Belajar. Apa kabar kalian semua? Tentunya tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang ketiga ya, dalam pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan belajar tentang bangun ruang. Kita akan membahas ya beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika. Ayo mencoba halaman 91. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar ya seperti yang terlihat pada layar. Pertanyaan yang A, apakah nama bangun tersebut? Anak-anak, mari kita lihat bangun ya yang tersedia di layar. Kalau kita perhatikan gambar ini ya, sisi alas itu yang di bawah, bentuknya sama dengan sisi atasnya atau tutupnya. Sama ya. Kalau sisi alas atau sisi yang bawah sama dengan sisi atasnya atau tutupnya, maka bangun ini disebut prisma. Tapi apa nama lengkap dari bangun tersebut? Prisma titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya harus kita lengkapi. Ini prisma apa ya? Apa nama lengkapnya? Untuk menentukan jenis prisma apa, kita harus melihat sisi alas atau sisi atasnya. Kita harus tentukan nama ya dari sisi alasnya atau nama dari sisi atasnya. Sama ini namanya karena bentuknya sama ya. Jadi sisi alas dan sisi atas dari prisma ini merupakan bangun datar yang sama. Bagaimana menentukan nama dari bangun datar sisi alas atau sisi atasnya? Coba kita lihat nih beberapa bangun datar berikut. Anak-anak pasti sudah tahu nih apa nama bangun datar ini ya. Ini namanya segitiga, betul ya? Mengapa namanya segitiga? Karena bangun datar tersebut dibentuk oleh 3 garis. Coba kita perhatikan garis-garis pembentuknya ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya garis pembentuknya. Karena itu bangun datar tersebut dinamakan segitiga. Karena garis pembentuknya ada 3, jadi namanya segitiga. Kita coba lagi bangun datar berikutnya. Coba kita bentuk ya garis-garisnya ya. 1, 2, 3, 4. Ini namanya bangun datar segi 4 ya. Atau segi 4 ini punya nama khusus, yaitu persegi panjang. Berikutnya bangun datar yang ini. Coba kita lihat ya ada berapa garis pembentuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya bangun datar segi 5. Jadi sesuai dengan banyaknya garis-garis yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, kita kembali kepada soal kita yang tadi ya. Jadi ini namanya prisma apa? Ya. Bangun datar yang merupakan sisi alas dan sisi atasnya ini namanya apa? Coba kita hitung garis-garis pembentuknya ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis pembentuknya. Bagaimana dengan sisi alasnya? Pasti sama. Tapi coba kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kan? Sama ya. Jadi ada 6 garis pembentuknya. Karena itu namanya adalah segi 6. Sehingga nama bangun tersebut, nama lengkapnya adalah prisma segi 6. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Coba kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Berapakah jumlah titik sudutnya? Titik sudut itu adalah pojokan-pojokannya ya. Kita tandai ya pojokan-pojokan dari prisma segi 6 ini. Kita hitung sama-sama ada berapa ya titik-titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang atas ya. Bagaimana dengan yang bawah? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sama juga ya. Jadi yang atas titik sudutnya ada 6, yang bawah juga titik sudutnya ada 6. Sama. Mengapa ada 6? Karena tadi kita sudah menentukan ya, alas dan atasnya dan tutupnya berbentuk bangun datar segi 6. Bangun datar segi 6, namanya saja segi 6, berarti titik sudutnya ada 6 ya. Di atas 6, di bawah juga 6. Jadi total titik sudutnya adalah 12. Ini kalau kita hitung semua, titik-titik yang berwarna merah itu ada 12. Titik sudut prisma segi 6 ada 12. Berikutnya yang C. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi tegak berarti kita akan menghitung sisi-sisi yang tegak, yang berdiri ya. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa sisi tegaknya. Ini yang pertama ya, yang berwarna biru itu sisi tegak yang pertama, 1 ya. Kemudian yang warna kuning 2, yang warna ungu 3, yang warna biru terang ya, ini adalah 4, sisi yang keempat. Yang berikutnya warna merah, sisi yang kelima. Dan yang terakhir warna hitam itu adalah sisi yang keenam. Jadi jumlah sisi tegaknya adalah 6 sesuai dengan namanya ya. Prisma segi 6, 6 berarti jumlah sisi tegaknya. Ingat ya, sisi tegaknya sesuai dengan namanya, segi 6. Jadi jumlah sisi tegaknya ada 6 ya. Kita lanjutkan ya. Yang D, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Sisi-sisi tegak yang tadi kita sudah hitung, yang jumlahnya ada 6, itu bentuknya bangun datar apa? Coba kita perhatikan ya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah ini, ada 6 sisi tegak. Ini bentuknya bangun datar apa? Bentuk bangun setiap sisi tegaknya adalah persegi panjang ya. Kalau anak-anak melihat ada yang bukan persegi panjang itu karena posisinya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, jadi katanya miring gitu ya. Padahal sebetulnya tidak, ini hanya karena kita memandangnya saja ya. Jadi sebenarnya bentuk bangun setiap sisi tegaknya adalah bangun datar persegi panjang. Berikutnya, pertanyaan yang E, berapakah jumlah rusuknya? Rusuk itu adalah garis-garis yang membentuk prisma segi 6 ini. Jadi kita hitung semua garis yang ada dalam gambar. Baik garis yang berdiri atau tegak, atau garis yang tidur, atau garis yang miring. Semuanya kita hitung ya, ada berapa garis-garis tersebut. Itulah yang disebut dengan rusuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang atas ada 6 rusuknya ya, karena bentuknya bangun datar segi 6, jadi ada 6 garisnya ya. Bagaimana dengan yang di bawah? Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi yang di atas 6, di bawah juga 6. 6 tambah 6 sudah 12 ya. Bagaimana sekarang dengan sisi yang berdiri, sisi yang tegak, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi garis yang tegak, garis yang berdiri atau rusuk yang berdiri juga ada 6 ya. Jadi ini atas ada 6, bawah ada 6, garis-garis yang tegak juga ada 6. Jadi semuanya 6 tambah 6 tambah 6. Jadi jumlah rusuknya adalah, kita hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jumlah rusuknya ada 18. Jadi rusuk itu adalah garis-garisnya ya, yang membentuk prisma segi 6 tersebut. Berikutnya yang F, sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Tadi kita sudah bahas ya, bentuk bangun dari sisi alas dan atasnya. Masih ingat anak-anak? Ini ya bentuknya ya. Nah ya, sisi alas dan atas berbentuk segi 6 karena garis-garis pembentuknya ada 6 buah ya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Tentunya ya, tentunya karena prisma itu sisi alas dan sisi atasnya harus memiliki bangun datar yang sama. Jadi ya, keduanya mempunyai bangun yang sama.
Yang G, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Kita hitung ya jumlah seluruh sisi pada prisma segi 6 ini. Sisi itu berarti bidang-bidang yang membatasi ya prisma segi 6 tersebut. Yang pertama nih ada sisi alas 1 ya. Kemudian sisi atas 2. Kemudian sisi-sisi tegaknya. Kalau anak-anak ingat tadi sudah dibahas di soal sebelumnya, sisi tegak prisma segi 6 itu ada 6 sesuai dengan namanya 6, segi 6 berarti sisi tegaknya ada 6. Jadi kalau seluruh sisinya total seluruh sisi pada prisma segi 6 ada sisi tegak 6 ditambah dengan sisi alas dan sisi atas, harusnya ada 8. Kita cek ya sisi yang tegaknya ya. Ini sisi alas 1, sisi atas 1, sudah 2 ya. Lanjutkan kita menghitungnya ya. Habis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Jadi jumlah seluruh sisi pada prisma segi 6 ada 8 ya. 8 ini berasal dari sisi tegak sebanyak 6 ditambah dengan sisi alas 1 dan sisi atasnya 1. 6 tambah 1 tambah 1 jadinya 8. Nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Benar atau salah? Sisi tegak prisma ya, sisi tegaknya selalu berbentuk persegi panjang? Benar ya. Yang B, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Benar atau salah? Salah ya, kalau prisma sisi alas dan sisi atasnya harus sama. Yang C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Betul ya, ada rusuk tegak ya, ada rusuk yang tidur, ada yang miring ya. Jadi betul ini ya pernyataan yang C. Bagaimana dengan pernyataan yang D? Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Ini adalah pernyataan yang salah. Prisma segitiga itu mempunyai 6 titik sudut. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ini adalah gambar prisma segitiga. Sekarang kita hitung ya, ada berapa banyak titik sudut dari prisma segitiga. Kita ingat lagi, titik sudut itu adalah pojokan-pojokan dari bangun ruang tersebut ya. Kita tandai titik sudutnya dengan bulatan berwarna merah. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Jadi pernyataan yang tadi salah ya, karena dibilangnya prisma segitiga punya 12 titik sudut, harusnya 6 titik sudut. Yang E, prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Ini belum tentu ya. Segi 4 itu bisa macam-macam. Bisa persegi, itu juga segi 4. Persegi panjang, itu juga segi 4 ya. Bisa belah ketupat, bisa jajar genjang, bisa layang-layang, bisa juga trapesium. Ya, jadi tidak hanya trapesium sama kaki ya. Banyak sekali bentuk bangun datar segi 4. Jadi yang E ini merupakan pernyataan yang salah. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang bangun ruang. Khususnya ya, kita tadi mempelajari bangun ruang prisma segi 6. Kalian boleh mengulangi kembali ya pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.